warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami Hujah Aswaja hadir menyapa Anda dari TV 9 Nusantara. Hari ini bertepatan dengan 15 Juni 2020. Selama 1 jam ke depan Anda akan kami ajak untuk mengaji dalam kajian Hujah Aswaja. Ya, untuk tema kita kali ini tentang asobah dalam ilmu waris, yang mana pada kali ini kita menghadirkan narasumber. Beliau adalah salah satu tim narasumber dari Aswaja PWNU Jawa Timur, Ustadz Nur Kholis Majid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Suasana Syawal ini. Suasana Syawal. Kelihatan makin cakep gitu Ustadz. Sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Iya. Sama Mas Adi juga makin terima ganteng kasih. ini. Baik Ustadz, kegiatannya apa saja nih untuk hari-hari ini? Ya, Masih selama ngajar, gitu? pandemi kita masih sering ngisi online ya, kajian online itu. Bahkan di bulan Ramadan kemarin itu saya juga sempat bahas yang sama ini, tema ilmu faraid dengan PCI NU Belanda. Baik. Waktu itu saya dihubungi oleh Mas Advan, putranya Prof. Ali Aziz itu, untuk mengisi kajian tentang hukum waris ini. Hukum waris ini, baik. Ya, pemirsa, dalam sistem kewarisan Islam, ulama ini sepakat tentang adanya sistem pembagian harta waris secara asobah. Dan malam ini, tema tentang asobah ini akan digamblangkan atau dijelaskan oleh beliau, narasumber kita, Ustadz Nur Kholis Majid. Ustadz, langsung kita pada tema pembahasan, yakni tentang asobah. Sebetulnya asobah sendiri itu apa, Ustadz? Asobah itu sisa ya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu faraid itu ada 3 kelompok ahli waris. Yang pertama adalah zawil furud, atau istilah yang lain yang sama, yang sinonim adalah ashabul furud, orang-orang yang atau ahli waris yang akan mendapatkan bagian pasti. Bagian pasti itu dalam ilmu faraid atau hukum waris disebut dengan al-furudul muqaddarah. Dalam Al-Quran itu hanya ada 6. Siapa saja itu, Ustaz? Setengah, 1/4, 1/8, kemudian 1/3, 2/3, dan 1/6. 1/6. Jadi hukum waris itu akan berkutat pada 6 ini. Maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Ada yang setengah, 1/4. Jadi ada kelompok ahli waris itu, perolehannya kalau yang mendapatkan bagian pasti itu hanya berkutat pada 6 poin ini, 6 kategori ini. Kalau nggak setengah ya 1/4 atau 1/8 atau 1/3 atau 2/3 atau 1/6. Dan mungkin ada orang dapat 1/7 gitu, nggak mungkin. Oh begitu. Jadi dalam ilmu faraid itu bagian pasti itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Itu namanya al-furudul muqaddarah. Sedangkan orangnya, ahli waris yang mendapatkan bagian pasti itu disebut dengan zawil furud atau ashabul furud. Begitu. Ada berapa orang zawil furud itu, Ustaz? Banyak. Misalnya ini anak perempuan. Anak perempuan itu kalau nggak dapat setengah, 2/3. Jadi kalau dia sendirian, orang tuanya meninggal, dia ahli waris sendiri, namanya setengah, dapat setengah. Dapat setengah dari seluruh harta. Dari seluruh harta peninggalan sang ayah itu. Tentu setelah dikurangi hutang, wasiat. Tajhizul mayyit ya, biaya perawatan jenazah, hutang, baru kemudian wasiat, baru waris. Baik. Beberapa waktu yang lalu saya juga di TV 9 ini sempat menjelaskan bahwa kewajiban kita itu sebelum sebelum membagi waris itu ada 3. Apa aja itu, Ustaz? Dikurangi biaya perawatan jenazah. Biaya jenazah, oke. Kemudian hutang, wasiat, baru kemudian terjadilah waris. Waris itu tadi. Anak perempuan ini, itu kalau sendirian dapat setengah. Kalau dia 2 orang dapat 2/3. Kalau dia bersama dengan saudara laki-lakinya, dia bisa mendapatkan asobah bil ghair namanya. Asobah bil ghair. Nanti kita jelaskan nanti dijelaskan, oke. Nah, ini namanya ashabul furud ya. Tapi ada juga kelompok yang mendapatkan asobah, muasibun. Nah, ini anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, ya, kemudian paman, kakek ini bisa 1/6, bisa asobah ini. Makanya kakek ini termasuk golongan ahli waris ashabul furud sekaligus juga muasibun itu. Nah, itu jadi pertama ashabul furud atau dzawil furud, yang kedua adalah muasibun, asobah, yang ketiga adalah gabungan dari keduanya yaitu ashabul furud sekaligus muasibun itu. Nah, bicara soal secara lebih detail ini, bicara soal asobah ini, ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi ini adalah kelompok ahli waris laki-laki yang dengan sendirinya dia mendapatkan asobah.
Tadi sudah saya jelaskan, asobah itu adalah sisa harta waris yang sudah dibagi yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang lain, ashabul furud tadi itu, baru kemudian asobah. Ya. Tentu kalau asobah ini kan bisa banyak bisa sedikit. Namanya aja sisa, Mas Adi. Jadi sisa itu bisa banyak bisa sedikit ya. Nah, asobah bin nafsi itu adalah kelompok ahli waris laki-laki yang dengan sendirinya dia mendapatkan asobah. Yang kedua ada asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu adalah asobah kelompok ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan sisa asobah tadi itu karena ada saudaranya laki-laki. Jadi dia dipengaruhi oleh orang lain gitu. Ya, dia dipengaruhi oleh orang lain, dalam hal ini saudara laki-lakinya, sehingga dia mendapatkan asobah. Padahal sebenarnya dia bukan asobah, bukan kelompok muasibun. Tapi karena ada saudaranya, anak perempuan, orang tuanya meninggal ya, punya anak dua, anak laki-laki dan anak perempuan. Tadi saya bilang anak perempuan kan harusnya setengah itu karena sendirian. Tapi karena ada anak laki-laki, dia diasobahkan oleh saudara laki-lakinya itu. Anak laki-laki dari si mayit tadi itu ya. Sehingga disebut dengan asobah bil ghair. Ya, karena ada orang lain. Tapi juga ada asobah mal ghair. Asobah mal ghair itulah kelompok ahli waris perempuan yang juga diasobahkan oleh ahli waris perempuan lainnya. Misalnya saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah, itu bisa mendapatkan asobah mal ghair kalau bersama dengan bintul ibni. Kalau bersama dengan bintun syaqiqah, bintus salbiyah, anak perempuan kandung satu orang. Sehingga dia bisa mendapatkan asobah ma'al ghair. Jadi kalau bil ghair itu karena ada laki-laki, kalau mal ghair itu karena ada waris lain yang perempuan, sama-sama perempuan gitu. Berarti Ustadz tentang sisa asobah ini itu adalah keseluruhan harta yang sebetulnya sudah dibagi sama yang orang tuanya begitu, misalkan yang meninggal Ustadz ya. Berarti itu ada sekian persen setelah ada sisanya baru boleh dibagikan. Atau mungkin biasanya gini Ustadz, kalau pada umumnya di kampung-kampung Nyun Sewu ini kan juga sedikit ada yang tidak mengerti tentang hukum atau membagikan waris itu, sehingga anak yang pertama diberikan lebih banyak, yang kedua. Kalau menurut seperti itu bagaimana Ustadz? Kalau diberikan pada saat orang tua masih hidup itu namanya bukan warisan, tetapi itu adalah hibah. Waris ini terjadi karena ada orang yang meninggal dunia, sehingga kemudian terjadilah waris. Memang mirip sih. Mirip itu artinya ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Nah, kalau hibah itu diberikan pada saat dia masih hidup dan tidak ada batasan. Kalau wasiat diucapkan pada saat orang tua masih hidup, tapi nanti berlakunya artinya perpindahan hartanya itu dimulai ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dan wasiat itu ada batasan sepertiga. Kalau warisan tidak ada wasiat, tidak ada hibah, ada orang meninggal dunia, secara otomatis dia terjadi namanya warisan. Baik. Memang ini sedikit kadang mungkin butuh penjelasan yang lebih detail, begitu Ustadz. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana dulu. Selepas ini kita akan masih bahas lagi tentang asobah bersama Ustadz Nurholis. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Hujah Aswaja dari TV9 Nusantara. Anda yang baru saja bergabung, kita kali ini membahas tentang asobah dalam ilmu waris. Yang pada malam hari ini sebagai narasumber kita adalah Ustadz Nurholis Majid. Beliau adalah salah satu tim narasumber Aswaja PBNU Jawa Timur. Tadi Ustadz sudah kita bahas tentang beberapa bagian yang disebutkan dalam Al-Quran Ar-Habib, bahwa bagian ke-6 bagian tersebut yakni tentang 1/2, 1/4, 1/8, 2/3 dan sebagainya tadi. Nah, bagaimana kalau hal semacam itu tidak dibagi oleh sang peninggal waris itu tentang faraid tadi Ustadz? Ya, kalau misalnya diberikan pada saat orang tua masih hidup, kan namanya hibah. Hibah itu tadi. Berarti kan tidak terjadi warisan namanya, karena orang tua sebelum meninggal sudah dihibahkan. Ya boleh-boleh saja, karena harta itu miliknya orang tua kan. Betul. Jadi boleh-boleh saja itu dihibahkan. Tetapi dengan catatan hibahnya di sini dalam tanda kutip jangan sampai merugikan ahli waris. Artinya begini, jangan dihibahkan kepada orang lain yang sekiranya anaknya sendiri itu nggak dapat warisan gitu. Ini kan juga kasihan gitu. Nah, yang terjadi di masyarakat, terutama itu serang saja di desa-desa yang saya sering perhatikan itu seringkali terjadi hibah, bukan warisan. Karena begitu orang tua itu sudah, sudah dirasa mungkin sudah sepuh ya, sakit-sakitan begitu, kadang-kadang anaknya dipanggil.
Udah kamu yang sawah sebelah sana, yang ini sebelah sini, yang ini begitu dan seterusnya itu. Itu namanya hibah itu. Bukan waris Ustaz. Bukan waris, karena waris itu tidak pernah ada pembicaraan dan terjadi secara otomatis ketika ada orang yang meninggal dunia. Namanya muwaris gitu kan. Nah, di di masyarakat itu seringkali terjadi begitu. Bukan warisan tetapi hibah. Tetapi perlu saya beri catatan bahwa hati-hati juga kalau mau menghibahkan kepada anaknya. Karena sempat terjadi kasus ini, Mas. Saya ungkap aja di salah satu perumahan di Surabaya. Jadi orang tuanya itu ayahnya kan sudah meninggal dunia. Ayahnya sudah meninggal dunia, baru kemudian dibagikan berdasarkan hukum waris. Nah, ibu kan juga dapat itu, istrinya kan. Nah, ibu ini mungkin juga karena saking sayangnya, saking cintanya kepada anak, itu juga ikut dibagikan, dihibahkan begitu. Padahal ibu ini sebenarnya masih sehat dalam tanda, walaupun sudah sepuh tapi masih sehat gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata 3 orang anak ini tidak punya belas kasihan sama orang tua. Jadi orang tua menghibahkan itu, orang tuanya malah dikoskan, diungsikan gitu. Jadi ini terjadi dengan alasan. Ada yang seperti itu Ustaz ya? Ada. Ini bukan fiktif. Ini cerita fakta ini. Saya soalnya ditelepon sama ibunya dan pernah diundang ke rumahnya untuk menyelesaikan ini. Ya, dengan alasan anaknya karena merasa hibah. Ini hibah Bu, hibah itu kan berarti milik saya. Ibu nggak punya hak di sini. Ya sudah, ibu dikos aja. Dikoskan sama anaknya itu. Ternyata setelah saya amati, ini kan anaknya ada yang laki-laki dan perempuan. Ternyata diprovokasi oleh suaminya dan istrinya. Suami mereka masing-masing. Ya, suami mereka masing-masing itu. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa seringkali masalah faraid ini, problem warisan ini, itu karena ada pihak ketiga yang sebenarnya dia tidak berhak. Misalnya mantu itu kan tidak punya hak gitu. Atau ipar itu nggak punya hak juga, tapi kadang-kadang memprovokasi. Nah, seperti kasus yang ya saya sampaikan aja di Gresik ini. Di Gresik itu pernah ada. Saya diundang waktu itu, malam itu saya menyelesaikan karena saya sampaikan itu, saya jelaskan secara detail lah gitu. Selesai. Besoknya paginya habis subuh saya ditelepon, ternyata belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Adiknya cerita bahwa kakak saya itu saat yang pertama itu diprovokasi oleh istrinya. Sampai itu anak barat Mas, sampai itu anak pertama, sampai itu harus dapat banyak dan sebagainya. Namanya laki-laki ya diprovokasi oleh istrinya, akhirnya ribut lagi sama saudara-saudaranya itu. Nah ini yang sering terjadi Mas Adi. Ustadz, kalau yang semacam itu yang terjadi saking cintanya, kira-kira yang dilakukan oleh orang tua untuk menghibahkan merupakan kesalahan besar nggak sih Ustadz kalau menurut panjenengan? Harusnya nggak seperti itu? Menghibahkan karena itu hartanya orang tua, berarti otoritas orang tua. Tidak ada kesalahan. Itu mutlak ada di orang tua untuk menghibahkan itu semuanya. Baik. Iya. Jadi tentang hukum waris ini pemirsa, harusnya memang harus benar-benar memiliki atau tahu tentang hukum dasar-dasarnya sehingga ketika hal itu dilakukan tidak menjadi problematika dalam kehidupannya. Akan kita bahas kembali tentang asobah ini. Tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Saat TV9 dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Hujah Aswaja. Dan seperti biasa, di segmen yang ketiga ini kita akan membuka interaktif. Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita buka di 031 566 0109. Sekali lagi di 031 566 0109 bersama Ustadz Nurholis Majid. Beliau ini memang kalau dalam masalah hukum dan terutama pengertian anak, waktu itu saya ingat ya, memang ahlinya nih beliau. Ustadz, baik ya. Tentang tadi masih bahasan kita tentang asobah dalam ilmu waris. Nah, panjenengan sekali lagi bisa bergabung bersama kami menanyakan tentang hukum waris yang mungkin Anda masih belum pahami. Ustadz, pembagian harta warisan apakah sebaiknya dilakukan di awal setelah si mayit meninggal atau bisa dilakukan kapan saja sih Ustadz? Sebaiknya dilakukan setelah muwaris, orang yang meninggal itu meninggal dunia. Tentu tadi itu kan seperti yang saya sampaikan di awal, dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang, wasiat. Jadi begitu dia orang meninggal dunia, baru kemudian keluarga ini kumpul biaya perawatan jenazahnya habis berapa. Termasuk biaya perawatan jenazah itu adalah biaya selama dia opname di rumah sakit. Satu. Yang kedua, hutang berapa, wasiat berapa, baru kemudian dibagikan. Jangan menunggu terlalu lama.
kebiasaan di masyarakat seringkali muncul image begini. Wong kuburan nih bapak isi turun kering, Si jemek lah. si jemek itu wis bagikan warisan. Iya, tuh. iya. Dan ini tidak apa-apa. Justru kalau kemudian ditunda semakin lama, ini menjadi masalah baru lagi nanti. Baik. Kasus yang terjadi di Surabaya ini, saya sampaikan ini. Itu sampai ke generasi ketiga, Baik. akhirnya terjadilah polemik itu. Baik, Ustadz, kita tahan dulu, nanti jawabannya dilanjut kembali. Ini ada sudah yang nelpon nih, Ustadz. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa ini? Ibu Dian di Pasuruan. Baik, monggo Bu. Ibu mungkin bisa bergeser sedikit, agak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada yang saya sampaikan. Orang tua saya itu dua-duanya itu dari sudah menikah. Gimana Bu? Orang tua saya meninggal. Sudah meninggal, oke. Orang tua bapak saya, habis itu bapak saya itu mempunyai pensiunan. Nah, apakah tidak masuk harta warisan seperti itu? Saya tidak jelas ya Oke, pertanyaannya. Ibu, ini suara Anda tercampur dengan kekemeresekan, Bu. Apa kemeresekan itu? Ya, bisa diulang lagi, Bu, pertanyaannya, Bu. Punya warisan, maksudnya itu punya dana pensiunan. Dana Nah, pensiunan. itu apa termasuk kategori warisan? Oke, dana pensiunan apakah termasuk warisan? Oke, baik. Ya. Begitu, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G, tentang dana pensiunan, Ustadz. Apakah itu juga termasuk dari harta warisan? Ya, pensiun itu kan orang yang sudah berusia, kalau PNS kan misalnya guru ya 60 ya. G. 60 tahun, setelah itu baru kemudian dia pensiun. Kalau sudah meninggal dunia, kan sudah tidak lagi mendapatkan dana pensiunan namanya. Ya, kalaupun toh dia masih punya aset misalnya, ya aset itu juga bagian daripada warisan. Jadi semua harta yang dia tinggalkan itu setelah orang itu meninggal dunia itu namanya harta waris itu. Tirkah namanya, harta peninggalan itu. Nah, tapi tentu catatan saya tadi itu dikurangi biaya perawatan, kemudian hutang dan wasiat ya. Baru setelah itu baru kemudian diwariskan itu. Termasuk juga dana pensiun. Itu masuk dalam kategori harta waris. Kalau dia sudah meninggal dunia loh ya. Kalau dia belum meninggal dunia berarti haknya dia dong. Misalnya ada orang usia sudah 70 ke atas, tapi dia masih hidup. Kan dana pensiunnya masih terus mengalir itu. Jadi berarti hartanya dia begitu. Tapi begitu dia meninggal dunia baru diberikan kepada seluruh ahli warisnya ini begitu. Termasuk juga misalnya dia punya aset yang lain, begitu dia meninggal dunia ya termasuk juga dihitung dalam harta warisan gitu. Ya. Baik, semacam itu Ibu tadi sudah dijelaskan tentang apakah dana pensiun itu sebuah harta warisan begitu Ustaz? Iya, harta waris. Harta Ya, waris. dana pensiun itu termasuk harta warisan ya. Oke. Baik, begitu Ibu. Yang lainnya silakan masih kita buka kesempatan untuk berinteraksi bersama kami di 031 566 0109. Oke, Ustadz, apakah ada batasan atau jangka waktu untuk membagikan harta warisan ini, Ustadz? Ya, kembali ke pertanyaan tadi toh. Nah, saya sampaikan jangan terlalu lama membagikan harta waris karena pasti itu akan menyisakan masalah itu. Kasus yang di Surabaya itu kan generasi pertama masih aman, generasi kedua masih aman karena mungkin dia paham sejarah gitu. Sejarahnya itu mungkin dulu bapak itu beli ini pada tahun sekian, ini ceritanya begini. Tapi generasi ketiga, cucu itu sudah tidak paham sejarah, alurnya harta itu dari mana, apakah beli atau hibah atau apa. Cucu seringkali sudah tidak paham itu. Dan ini terjadi di salah satu kawasan di Surabaya. Itu terus terang saja sampai kemudian ada kekerasan fisik. Sampai kekerasan fisik. Dan saya diundang untuk menyelesaikan masalah itu. Dan situasi cukup panas waktu itu. Bahkan terus terang Mas Adi, saya pun juga tidak lepas dari ancaman waktu itu. Pada saat itu. Jadi sampai pokoknya kalau saya dirugikan awas gitu. Kira-kira begitulah bahasanya gitu. Ya saya sampaikan aja berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Soal kemudian menguntungkan atau tidak menguntungkan urusan lain. Tetapi saya menjelaskan secara hukum begitu. Nah, ini akibat dari pembagian harta waris yang terlalu lama. Jadi merasa kuburannya masih basah,
merasa nggak pantas dan sebagainya, dibiarkan sampai ke cucunya terjadilah konflik itu. Tapi baru harusnya meledak. memang di lebih awalkan Ustadz Gey untuk pembagian harta waris itu. Betul. Jadi begitu orang tua meninggal dunia, baru kemudian kumpul itu bicara soal masalah warisan. Gitu. Oke, Ustadz, tapi biasanya terkadang begini Ustadz, kalau kita lagi, misalkan yang selama ini terjadi, ketika ada seorang yang meninggal, kemudian sedikit aja membahas tentang itu, apa yang disampaikan Ustadz tadi betul memang, wah masih basah orang tua, mesti diribut dengan warisan. Nah kalau menghadapi hal semacam itu bagaimana Ustadz? Tapi ditahan dulu Ustadz, Ya. kita menerima telepon dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Dengan siapa ini? Pak Tuhan. Pak Toha, baik Pak Toha. Pak Tuhan. Pak Nuhan, baik Pak Nuhan, silakan. Di mana Pak Nuhan? Di Surabaya. Di Surabaya. Sehat Pak Nuhan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit sakit. Lebih banyak sembuh. Alhamdulillah. Oke, monggo Pak Nuhan, silakan pertanyaan Anda. Oke. Ini kulo, kan saya kan masih hidup. Lalu saya punya anak, terus lebih dari satu. Terus sekarang ini tak kasih misalnya rumah anak saya kan misalnya lebih dari misalnya rumah, tak kasih rumah satu. Nah nanti misalnya saya sudah meninggal, saya masih punya sisa-sisa urusan duniawi itu. Apakah yang tak kasih nomor pertama itu termasuk itu warisan apa pemberian? Hibah, gitu ya? Ya, itu hibah, Oke, Pak. baik. Baik. Sudah gitu aja Pak Nuhan? Ada lagi yang ditanyakan? Misalnya itu masih bukan warisan, berarti itu masih dapat warisan lagi. Nah, gitu maksud saya. Gimana Ya. itu menurut agama misalnya? Baik. Agama Islam misalnya. Ya. Baik. Ditunggu Pak Nuhan ya jawabannya di layar kaca Anda. Nggih. Baik. Pak Atur nuwun. Matur Semanun sudah bergabung. Ustadz, tentang Ya. yang sepertinya yang sampaikan tadi ya, akhirnya ada juga yang semacam itu Ustadz, dibagi-bagi. Iya, jadi pertama dia memberikan kepada anaknya rumah, yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga, sudah semua kan? Betul. Itu namanya hibah, karena Pak Tuhan ini masih hidup. Tapi Pak Tuhan kan juga menempati sebuah rumah yang dia tempati sendiri. Nah, mohon maaf, mudah-mudahan Pak Tuhan panjang umur, Pak Nuhan, Ustadz. Pak Nuhan ya, mudah-mudahan panjang umur. Kalau suatu saat dipanggil oleh Allah, berarti kan Pak Nuhan masih meninggalkan satu rumah yang ditempati itu. Nah, itu mau diapakan? Ya diwaris. Itu yang disebut harta waris. Itu yang sebenarnya harta waris. Ya, kalau Pak Nuhan nggak punya hutang, nggak punya wasiat, itu sudah langsung waris itu. Tentu dikurangi biaya perawatan jenazah tadi itu ya. Oke. Nah, berarti anak saya dapat hibah, dapat warisan. Iya, dan itu boleh. Sebelumnya Pak Nuhan itu masih hidup, sudah bagi-bagi, itu namanya hibah. Begitu meninggal, itu namanya harta waris. Dan itu boleh, dapat hibah, dapat waris itu boleh gitu. Oke. Dan ini juga Mas Adi, perlu saya jelaskan, hibah ini sebenarnya juga solusi. Islam itu solutif ya. Maksudnya Karena gimana Ustadz? banyak orang mempertanyakan begini, Islam itu tidak fair, tidak adil misalnya. Kenapa kok anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, misalnya ini. Saya jawab bahwa Islam itu solutif. Kalau memang 2 itu dianggap tidak mencerminkan keadilan misalnya, maka Islam itu memberikan solusi. Solusinya apa? Hibah. Cuma banyak orang yang kemudian tidak paham dengan ini gitu. Misalnya beginilah. Salah satu kasus juga ini, ada orang punya anak 2, laki dan perempuan. Ini harusnya pakai papan tulis di sini Mas Adi. Oh, iya. Jadi anaknya itu 2, laki dan perempuan. Baik. Sudah, ketika anak laki-laki ini orang tuanya meninggal dunia, dia minta 2/1. Nah, anak perempuan ini mungkin juga merasa nggak adil. Nggak adil. Karena yang ngerawat ibunya adalah dia. Yang ngerawat orang tuanya adalah dia. Sementara anak laki-laki nggak ikut-ikut misalnya. Baik. Ya. Ustadz, sebentar kita Oke. tahan dulu. Ada penelpon yang sudah masuk nih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Dengan siapa ini Pak? Pak Kapur. Pak Gatot. Nggih. K. Oke, di mana Pak? Di Samarinda. Pak Gatus di Samarenda. Baik. Silakan Pak Gatus. Kapur. Pak Gatur ngapunten, Masya Allah. Nggih. Pak Samarenda jauh sekali Pak. Silakan Pak Gatur. Ya, ini orang tua saya terang dulu. Nggih. Jadi otomatis waktu tahun itu tanah masih gampang
daerah Kalimantan ini. Orang tua saya banyak punya tanah sekitar 4 hektar waktu itu. Itu kita bagi rata termasuk kesepakatan keluarga semua. Oke. Itu termasuk menyalahi peraturan apa tidak? Itu pertanyaan saya. Ya. Nah, cukup sekian, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Atur dari Samarinda. Nggih. Iya. Ustaz, tentang disampaikan beliau tadi adalah tentang memberikan penyamaan begitu ya, tentang Ya. warisan. Nggih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Gatur ya. Wih. Di Samarinda cukup jauh sekali ini. Jadi pada dasarnya Islam itu memberikan ruang kepada kita untuk kemudian diskusi dan musyawarah. Oke. Jadi ketentuan 2:1 itu bukan keputusan yang bersifat mutlak. Tetapi Islam memberikan ruang untuk diskusi ya. Artinya mau dibagi sama rata itu boleh. Tetapi, ya ini ada tetapinya. Pak Gatur harus terlebih dahulu menjelaskan secara fikih, secara hukum Islamnya. Misalnya anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu harus dijelaskan itu. Kenapa bisa begitu gitu, Ustaz? Ya, kenapa bisa begitu? Soal kemudian setelah dijelaskan kemudian dia bersepakat, sudahlah yang punya saya itu tak bagikan kepada adik saya yang perempuan biar sama misalnya. Enggak apa-apa, itu berarti sedekahnya anak laki-laki kepada anak perempuan itu. Jadi jangan kemudian langsung dibagi sama rata begitu, enggak. Jadi dijelaskan dulu secara fikih. Nih, hanya sampean itu sebagai anak laki-laki dapat sekian. Hanya sampean sebagai anak perempuan dapat sekian. Setelah tahu semuanya, umpama anak laki-laki itu mau memberikan kepada anak perempuannya, berarti sedekahnya dia, berarti ini orang baik. Berarti kan sama rata misalnya. Tapi pada dasarnya Islam itu memberikan ruang untuk diskusi gitu. Berarti intinya boleh semacam itu Boleh, seperti Pak Batur nggak apa-apa. tadi. Cuma dijelaskan dulu. Harus aturan dijelaskan dulu fikihnya. Pak Gatur, aturan fikihnya menurut apa yang disampaikan Ustaz tadi. Baik, ada penelpon lagi sudah masuk Ustaz, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa ini Pak? Dan Pak Imam Trenggalek. Pak Imam Trenggalek, baik silakan Pak Imam. Ya, mau penjelasan Pak Ustaz. Nggih, Pak Imam. Ini misalnya ya, ada sepasang suami istri, punya 2 atau 3 anak, kemudian yang pertama sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Baik. Kemudian yang anak pertama ini meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ahli waris dari anak yang pertama ini juga mendapat hak waris Oke. Dari neneknya, dari kakeknya. dari kakek nenek? Iya ya, Ya. iya karena yang bapaknya meninggal. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaannya kan kita tahan dulu Ustadz, Ya. kita jawab selepas ini. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana dulu, selepas ini kita akan balik lagi. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja dari TV9 Nusantara. Terima kasih masih bersama kami di Hujah Aswaja dan kita masih membahas tentang asobah dalam ilmu waris. Dan kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari Bapak Imam yang ada di Trenggalek Ya. Ustadz, tentang yang ditanyakan lewat telepon kita. Monggo Ustadz. Baik. Ini yang ditanyakan ada suami istri punya anak 3. Yang pertama laki-laki dan sudah berkeluarga dan punya anak. Gitu. Pertanyaan saya, kalau anak laki-laki ini, kan anaknya 3. Yang pertama laki-laki meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Apakah anaknya anak laki-laki berarti cucunya ini dapat warisan dari kakeknya kalau kakeknya meninggal begitu? Pertama, kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki pasti dia dapat. Dengan catatan adiknya bapaknya yang meninggal. Jadi tadi kan anaknya 3 ya. Nggih. Misalnya gini, anak pertama laki-laki, Punya anak. anak kedua nikah punya anak Nggih. laki-laki misalnya ini. Yang nomor 2 perempuan, yang nomor 3 perempuan. Kakeknya meninggal. Pertanyaannya, apakah anaknya anak laki-laki ini berarti cucu kan? Cucunya yang Apakah dapat warisan? Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 ini perempuan, pasti dia dapat. Dapatnya berapa? Asobah, sisa. Jadi anak perempuan 2 ini dapat 2/3, sisanya untuk cucu pertama, laki-laki ini ya. cucu laki-laki. Tapi kalau dia anak perempuan,
maka dia dimahjub. Mahjub itu berarti ditutup oleh bibinya ini, saudara bapaknya, anak nomor 2 dan 3, karena bersama dengan 2 anak perempuan kandung gitu. Nah, tapi ini kalau berdasarkan fikih ya, tapi kalau berdasarkan KHI itu kompilasi hukum Islam itu mengenal istilah namanya ahli waris pengganti. Jadi kalau bapaknya meninggal terlebih dahulu, sebelum kakeknya meninggal, maka posisi cucu ini naik menggantikan bapaknya. Dengan catatan si cucu ini tidak boleh melebihi dari pendapatan dari harta yang didapatkan oleh bibinya, saudara bapaknya ini. Itu kalau di KHI begitu, kompilasi hukum Islam begitu. Kalau adiknya si bapaknya tadi ternyata laki-laki, Ustadz? Secara fikih nggak dapat. Nggak dapat? Ya, karena anak laki-laki, misalnya nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki misalnya. Pasti ini nggak dapat cucu ini. Secara fikih loh ya. Kenapa? Karena dimahjub oleh pamannya, adiknya bapak itu. Lah adiknya bapak ini kan dapat asobah bin nafsi namanya. Gitu. Tapi kalau KHI lagi-lagi naik lagi tetap. Dia tetap menggantikan posisi ayahnya itu. Ya. Nah, dilanjut lagi tentang pertanyaan itu, Ustadz, karena mungkin ada. Lah kalau adiknya tadi kan laki-laki, seumpama adiknya bapaknya meninggal tadi perempuan, terus laki-laki lagi itu gimana, Ustadz? Iya, tetap nggak dapat juga. Secara fikih tidak dapat. Kenapa? Yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan itu asobah bin nafsi, asobah bil ghair. Yang nomor 2 asobah bin nafsi, yang nomor 3 itu asobah bil ghair. Berarti sisa sudah diambil dia. Berarti cucu ini nggak dapat itu. Baik. Ya. Begitu Bapak Imam di Trenggalek, semoga cukup bahasan yang luas tadi dari Ustadz. Sekarang kita terima telepon lagi dari penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa ini? Dari Bapak ini Banyuwangi, Pak. Banyuwangi, baik. Monggo, Pak. Saya mau tanya, Pak. Halo? Iya. Bapak Adi ini? Ya, saya ini masalah saya beli kepada bibi saya. Bibi saya sudah meninggal, yang sebelahnya itu ada kakaknya. Ya, saya mau tanya, ini saya beli ini termasuk harta warisan apa harta hibah ini, Pak? Oke. Ya, baik. Baik, begitu Pak Arini, sampun? Ya katanya yang saya beli ini, ikut sebelahnya katanya harta hibah, nggak ada ukuran, nggak ada beli-belian gitu katanya. Baik. Baik, sampun Pak Arini? Ya, sampun. Baik, terima kasih Pak Harini dari Banyuwangi sudah bergabung. Monggo Ustadz, langsung ditanggapin. Ya, Pak Harini ya. Kalau jenengan beli ke bibinya, berarti harta itu miliknya jenengan, bukan miliknya bibi. Lalu kemudian apakah yang termasuk hibah? Hibah ke siapa? Enggak juga, itu sudah hak pribadinya Pak Harini. Pak Harini. Mutlak. Soal kemudian oleh Pak Harini dihibahkan kepada anaknya sendiri, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin nanti kalau Pak Harini, naudzubillah, mudah-mudahan masih panjang umur, Pak Harini masih meninggal dunia, ya berarti haknya anaknya Pak Harini. Begitu. Nah, jadi kalau sudah dibeli itu Pak, itu berarti milik pribadi jenengan, bukan hibah dan bukan warisan itu. Beda kalau kemudian sebenarnya harta itu punyanya orang tua dan orang tua meninggal dunia misalnya. Harta itu milik bibinya dan bibinya meninggal dunia. Lalu kemudian dibeli oleh Pak Harini. Nah, ini harus rembukan sama anaknya bibinya, berarti sepupunya. Harus rembukan apakah ini mau dijual atau tidak. Kalau misalnya ini mau dikelola bersama oleh anak-anaknya, ya silahkan. Berarti Pak Harini nggak boleh beli harta itu. Tapi kalau misalnya mau dijual, daripada dijual ke orang lain misalnya, silahkan dibeli oleh Pak Harini. Ada kesepakatan dulu? Ada kesepakatan di antara ahli waris anaknya bibi tadi itu. Itu. Nah, kalau sudah dibeli oleh Pak Harini, berarti hak pribadi itu. Bukan lagi hibah dari bibinya ke Pak Harini, bukan. Gitu. Ya. Begitu Pak Harini dari Banyuwangi. Jauh sekali ya Ustadz ya? Jauh sekali, ujung timur ini. Ujung timur, baik. Ustadz, tentang kita masih membahas pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, kita kali ini membahas tentang asobah dalam ilmu waris. Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda berinteraktif di 031566
0109. Ustaz, kita kembalikan ke yang jenengan sampaikan tadi tentang pembagian harta waris yang ketika itu sang anak adalah ketika orang tua masih hidup, dia itu sering sering membantu orang tua lah. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini kan salah satu yang dialami oleh salah satu jamaah di Surabaya lah. Jadi yang nganterkan orang tuanya ke rumah sakit adalah anak perempuan, yang nomor 2 ini. Anak pertama laki-laki itu nikah dapat orang luar pulau lah gitu ya. Dan tidak pernah pulang. Bahasa kasarnya tidak ngerekan sama orang tua gitu. Yang open, yang merawat orang tua selama dia sakit, wirawiri ke rumah sakit adalah anak yang nomor 2 yang perempuan ini. Begitu meninggal, ternyata anak pertama ini datang ke Surabaya dan minta bagian 2:1. Tentu kan ini tidak terima. Lawang saya ngerawat kok tiba-tiba minta 2:1. Nah dia tanya, apakah ini benar Ustadz? Islam itu mengenal 2:1. Saya bilang iya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Baik, begitu. Kita tahan dulu Ustadz. Ya. Ada penelpon sudah masuk nih. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Sutomo di Pekanbaru. Baik, silakan Bapak Sutomo Pekanbaru. Ini mau nanya Ustaz. Ya. Ini kan ada bagian waris atau Tuhan Ustaz. Tidak jelas ini. Itu dari keluarga orang tua. Bapak sebentar. Punya anak perempuan 2. Terus punya anak laki-laki 1. Nah, jadi dari waris anak laki-laki ini tadi, dia tidak punya anak, terus dia meninggal. Gimana Pak? Tidak jelas. Tidak punya anak, dia meninggal, Ustaz. Oh. Dia laki-laki, dia tidak punya anak, tapi terus dia meninggal. Nah, harta yang dia miliki ini itu bagi warisnya gimana gitu? Ya. Itu pertama. Yang kedua, yang dari anak perempuan itu sama suaminya dia berpisah. Tapi surat tanah yang dipakai oleh anaknya itu tadi itu atas nama suaminya. Nah, terus dia berpisah sama suaminya. Nah, ini warisnya ini hak warisnya ini jatuhnya ke siapa itu? Baik, Sebentar. Pak, surat tadi atas nama siapa? Atas nama suaminya. Oh, atas nama suaminya. Dari anak perempuan. Ya. Jadi anak perempuan ini warisnya itu suratnya atas nama suaminya. Terus dia berpisah. Nah, dia cerai gitu. Terus nah ini warisnya ini bagaimana cara pembagiannya? Soalnya kata yang laki-laki kena suratnya itu dia punya, ini milik dia. Nah, kalau yang dari anak laki-lakinya meninggal, tapi dia mempunyai harta, mempunyai milik rumah dan harta yang lain, itu cara bagi warisnya gimana? Dia nggak punya anak gitu. Ya. Baik Bapak Supomo di Pekanbaru. Jawabannya selepas ini ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja dari TV9 Nusantara, santun menyejukkan. Bismillah dimanapun Anda berada, kembali kami hadir lagi. Dan tadi sudah kita bahas atau menerima penelpon cukup lumayan banyak sekali dan dari jauh-jauh, Banyuwangi, Pekanbaru dan Trenggalek, pokoknya semuanya. Semoga pertanyaan disampaikan dan sudah dijawab sama Ustadz dengan sesuai apa yang Anda harapkan. Ustadz, tadi ada pertanyaan yang terakhir dari Bapak Supomo di Pekanbaru, tapi saya infokan kepada para pemirsa di rumah, kalau line telepon kita kali ini sudah kita tutup dulu ya, dan kita akan membahas untuk yang disampaikan oleh Bapak Supomo tadi. Monggo Ustadz. Baik, ada 2 pertanyaan ya dari Pak Supomo di Pekanbaru ini. Pertama, ada orang pasang suami istri, punya anak 3. Yang pertama ini laki-laki, dia menikah tapi tidak punya anak. Ternyata dia meninggal dunia. Lalu untuk siapa ahli warisnya? Pertama, pasangannya, berarti istrinya ya. Istrinya dapat 1/8 karena nggak punya anak. 1/4, mohon maaf, 1/4. Kalau punya anak, istri itu 1/8, kalau nggak punya anak, 1/4. Berarti kalau 1 M misalnya, misal ini ya, berarti istri dapat 250 juta misalnya. Kemudian sisanya untuk siapa? Untuk orang tuanya.
bapak dan ibunya kan ada itu. Nah, kalau ibunya kan karena dia nggak punya anak, maka ibu itu dapat sepertiga. Tapi ini ada saudara tadi ya ceritanya. Ada saudara. Kalau saudaranya lebih dari satu, maka ibu tetap dapat 1/6, gitu ya. Sisanya adalah untuk bapaknya. Bapaknya berapa? Asobah bin nafsi, gitu ya. Sisa dari ini kan sudah habis berarti ya. Jadi istri dapat 1/4, kemudian ibunya dapat 1/6 karena si mayit ini punya 2 saudara dari baik laki maupun perempuan, sehingga ibu ini hanya dapat 1/6. Sisanya adalah asobah bin nafsi. Yaitu asobah bin nafsi itu berarti sisa semuanya. Sisa-sisa yang masih ada itu. Ya, diambil oleh sang ayah ini ya. Kemudian yang kedua, anak yang nomor 2 perempuan. Menikah dan cerai, tapi punya tanah. Lalu ahli warisnya siapa? Kalau dia punya anak berarti anak. Soal kemudian tanah itu di atas namakan suami, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya atas nama saja. Tapi kalau dia hasil kerja berdua, ya harus dibagi dong. Jadi misalnya harusnya begitu cerai itu, harta itu harus dibagi. Karena hasil kerja berdua ini. Jadi misalnya tanah itu harga 1 M, ya 500 jutaan. Nah 500 juta untuk anak perempuan ini kalau dia meninggal misalnya, berarti dia larinya kepada anak. Kalau misalnya dia sudah punya anak, kalau enggak berarti larinya kepada si ayah tadi itu. Ya. Ayah dan ibu tadi itu, ya. Oke. Baik, begitu Pak Supomo. Ini penelponnya sebetulnya masih banyak nih Ustadz yang lagi ngantri, tapi mohon maaf nih karena kita juga terbatas oleh waktu, jadi kita batasi dulu penelponnya Ustadz. Mungkin ada tadi yang ingin disambungkan dari Ibro yang jenengan sampaikan tadi tentang Ania. Ya, cerita yang orang Sulawesi tadi ya, begitu meninggal itu dia minta 2/1. Lah adik perempuannya nggak terima karena merasa nggak ikut-ikut, yang ngurusi saya kok saya kemudian hanya dapat 1 begitu. Lalu tanya ke saya, apakah benar Islam itu mengenal 2/1? Iya. Udah kenapa kok harus begini Ustaz? Ya, secara agama memang nasnya begitu. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Lalu secara logika pantas juga anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena laki-laki itu kalau dia menikah dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, menyiapkan tempat tinggal, sandang, pangan, papan, paketan ya, semuanya itu kan suami. Kemudian yang kedua, kalau kalau perempuan itu kalau sudah menikah yang penting ikut aja suaminya, selesai. Jadi ketika Allah menentukan 2/1 itu wajar. Tapi sebenarnya Islam itu solutif. Harusnya itu kalau memang dirasa ini tidak adil, orang tua sebelum meninggal itu kasihkan dengan cara hibah. Misalnya 1 M ya. Berarti anak perempuan ini diberikan dengan cara hibah dulu. 250 juta, berarti tinggal 750. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, 750 ini nanti anak laki-laki dapat 500, anak perempuan dapat 250. Tapi sebelumnya kan dia juga dapat dengan cara hibah. Jadi kalau di total sama nilainya, sama-sama 500. Tapi yang perempuan ini hibah plus waris, 250 250 gitu. Ustaz, mungkin bisa disimpulkan dari perbincangan kita tentang asobah dalam ilmu waris pada malam hari ini, Ustaz. Ya, pertama bahwa masyarakat seringkali tidak memahami tentang warisan ini. Maka perlu masyarakat mengerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu faraid atau hukum waris. Karena yang namanya manusia itu pasti akan meninggal dunia. Tidak mungkin selamanya kita akan hidup. Dan yang kedua, kita pasti punya harta yang akan kita wariskan. Dan jangan sampai kemudian kita ini menyisakan masalah. Menyisakan masalah itu artinya anak cucu kita tidak paham tentang ilmu faraid sehingga kemudian berebut dan terjadi konflik. Sangat disayangkan setelah orang tua meninggal dunia, anak ini hanya bertengkar karena persoalan perebutan harta waris itu. Itu aja. Baik, Ustadz Matur Sumanuwun, para pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ya untuk membahas tentang asobah dalam ilmu waris ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Khalis Majid. Jangan lupa untuk menyaksikan acara Hujjah Aswaja setiap hari Senin mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya TV 9 Nusantara. Saya Ari Prasetyo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.